Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Dwi Sagitasari, NIM 12221000035, dari kelas Komputer Penganggaran kelas U, akan menunjukkan tutorial untuk penganggaran pada perusahaan. Yang pertama, kita ke forecast penjualan. Dalam forecast penjualan ini diketahui data penjualan dan data promosi penjualan dari CVJ Setia. Data penjualan dengan variabel Y dan data promosi penjualan dengan variabel X. Data penjualan ini dilakukan selama 5 tahun terakhir. Untuk tahun pertama, penjualan sebesar 200, tahun kedua 200, tahun ketiga 300, tahun keempat 500, dan tahun kelima 400. Data promosi penjualan juga sama, dilakukan selama 5 tahun terakhir. Untuk tahun pertama sebesar 10, tahun kedua 10, tahun ketiga 20, tahun keempat 30, dan tahun kelima 30. Selanjutnya kita akan mengisi lembar kerja. Lembar kerja ini terdapat tahun, variabel X, variabel Y, variabel X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Dalam kolom variabel X ini diisi dengan data promosi penjualan, yaitu selama 5 tahun. Tahun pertama sebesar 10, tahun kedua sebesar 10, tahun ketiga sebesar 20, tahun keempat sebesar 30, dan tahun kelima sebesar 30. Untuk kolom variabel Y diisi dengan data penjualan selama 5 tahun. Untuk tahun pertama sebesar 200, tahun kedua 200, tahun ketiga 300, tahun keempat 500, dan tahun kelima 400. Selanjutnya untuk kolom XY. Kolom XY ini adalah perkalian dari variabel X dan variabel Y. Jadi rumusnya sama dengan variabel X dikali dengan variabel Y tahun pertama. Untuk cara cepatnya, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Dan untuk variabel X kuadrat tahun pertama, rumusnya sama dengan variabel X tahun pertama dikuadratkan seperti ini. Untuk cara cepatnya kita langsung tarik ke bawah saja. Untuk variabel Y kuadrat juga sama, rumusnya sama dengan kolom variabel Y tahun pertama dikuadratkan 2 sama dengan enter, dan ditarik ke bawah seperti ini. Jadi total untuk variabel X selama 5 tahun yaitu 100, variabel Y sebesar 1600, untuk variabel XY, X dikali Y sebesar 37.000, untuk X kuadratnya 2400, dan Y kuadratnya 580.000. Selanjutnya kita ke rumus regresi. Untuk mencari B adalah besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang di forecast, yaitu rumusnya N itu adalah jumlah tahun. Jadi jumlah tahunnya sebesar 5 tahun dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N, yaitu 5, dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat
sebelum kita mencari A, kita ke B dulu, yaitu 5 sama dengan 5 dikali sigma XY totalnya yaitu 37.000 dikurangi sigma X yaitu 100 dikali sigma Y 1600 dibagi sama dengan 5 karena 5 tahun dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X pangkat 2 sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X sebesar 100 dipangkatkan 2 jadi 200. Totalnya sama dengan, jadi ini sama dengan 25.000 dibagi 2000 sama dengan 12,5. Jadi sebesar B itu 12,5. Nah, untuk mencari A kita membutuhkan B yaitu sebesar 12,5. Untuk mencari A yaitu konstantanya sigma Y. Sigma Y ini totalnya 1600 dibagi dengan N yaitu sebesar 5 sama dengan 320 dikurangi dengan B sigma X sama dengan B nya sebesar 12,5 dikali sigma X dibagi 5 sebesar 250 sama, jadi ini sama dengan 320 dikurangi 250 sama dengan 70. Untuk mencari Y yaitu rumusnya A. Untuk mencari Y yaitu rumusnya regresi sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, Y nya itu untuk A nya itu sebesar 70, jadi 70 ditambah B nya 12,5 dan dikali X. Nah, ini rumusnya. Jadi untuk mencari Y pada tahun pertama rumusnya sama dengan 70 ditambah 12 dikali dengan X tahun pertama itu 10. Jadi langsung saja kita tarik ke bawah. Oh, nggak bisa, jadi satu-satu sama dengan 70 ditambah 12,5 dikali dengan X tahun kedua 10. Untuk tahun ketiga juga sama dengan 70 ditambah dengan B nya 12,5 dan dikali dengan X tahun ketiga sebesar 20. Untuk tahun keempat sama dengan 70 ditambah 12,5 dikali tahun keempat 30. Untuk tahun kelima juga sama yaitu 70 ditambah
12,5 dikali dengan 30. Untuk tahun ke-6 yaitu sama dengan, untuk mencari tahun ke-6 jadi sama dengan 70 ditambah 12,5 dan dikali sebesar kurung 64 kali. Jadi untuk tahun ke-6 Y-nya sebesar 870. 6 Y-nya sebesar 870. Untuk selanjutnya yaitu anggaran penjualan. Pada forecast penjualan tahun ke-6 yaitu dihasilkan sebesar 870. Nah, CV Jistia masih memfokuskan penjualan di toko-toko di 2 kota, yaitu di kota Surabaya dan di kota Malang. Masing-masing presentasenya 50%. Sehingga 870 dari forecast tahun ke-6 dikali 50% dihasilkan 435. Begitupun juga di kota Malang. Langsung saja di tabel anggaran penjualan. Untuk persentase kota Surabaya triwulan pertama didapatkan dari soal, yaitu sebesar 20%. Triwulan kedua 20%, triwulan 3 20%, dan triwulan 4 40%. Untuk kodi yaitu sama dengan 435 ini, 435 dikali dengan presentasenya. Langsung kita tarik ke bawah. Untuk triwulan pertama kodinya 87, triwulan kedua 87, triwulan ketiga 87, dan triwulan keempat 174. Ini kita jumlah dulu. Kodinya sama, kita jumlah dulu. Untuk harga sudah ditentukan dari soal. Untuk harga kota Surabaya per kodinya yaitu sebesar 6 juta. Jadi total untuk triwulan pertama yaitu sama dengan kodi dikali dengan harga. Lalu kita tarik ke bawah dan kita jumlahkan. Untuk kota Malang, persentase juga dari soal. Triwulan pertama sebesar 20%, triwulan kedua 20%, ketiga 20%, keempat 20%, dan kelima 40%. Kita jumlahkan. Kodi juga sama, yaitu rumusnya sama dengan 435 dikali dengan persentasenya. Kita jumlahkan. Untuk harga kota Malang per kodinya sebesar 5 juta. Jadi total sama dengan kode triwulan pertama dikali dengan harganya 5 juta sama dengan totalnya. Lalu kita tarik ke bawah, kita jumlahkan. Untuk grand total, kolom grand total yaitu sama dengan total triwulan pertama kota Surabaya ditambah dengan total triwulan pertama kota Malang.
Begitupun juga untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat. Untuk grand total yaitu sama dengan sebesar 4.785.000.000. Ini adalah pendapatan penjualan tahun ke-6. Selanjutnya untuk kolom penjualan triwulan pertama terdapat yang pertama, penjualan 10% secara tunai, yaitu penjualan sama dengan didapatkan dari grand total triwulan pertama dikali dengan 10%. Karena dia tidak mendapat potongan, jadi potongannya 0, dan yang diterima sebesar penjualan dikurangi potongan sebesar 95.700.000. Untuk penjualan 40% kredit ini dilakukan secara kredit dengan pelunasan penjualan sebelum 20 hari. Jika penjualan pelunasannya sebelum 20 hari mendapatkan potongan sebesar 10%. Jadi rumusnya untuk kolom penjualan sama dengan grand total triwulan kedua dikali 40%. Nah, untuk kolom potongan sama dengan penjualan dikali 10%, karena dia melunasi sebelum 20 hari mendapatkan potongan sebesar 20%. Jadi yang diterima sama dengan penjualan dikurangi potongan sama dengan ini. Untuk penjualan 40 kredit yang kolom selanjutnya ini pelunasannya lebih dari 20 hari, jadi dia tidak mendapatkan potongan. Total dikali potongannya 0 sama dengan. Untuk penjualan 10% kredit dilakukan dengan sistem kredit dengan pelunasan 1 triwulan setelah triwulan terjadinya transaksi penjualan. Jadi sama dengan dikali 10%. Dia tidak mendapatkan potongan. Untuk total kita jumlahkan untuk triwulan kedua dan triwulan ketiga juga sama seperti triwulan pertama, jadi langsung saja kita jumlahkan untuk triwulan ketiga juga sama rumusnya.
lalu kita jumlahkan. Triwulan keempat yaitu rumusnya sama dengan triwulan keempat grand total dikali 10%, karena dia tidak mendapat potongan jadi 0, dia rumus besar ini dikurangi. Penjualan kreditnya juga sama, dia pelunasannya sebelum 20 hari jadi mendapatkan potongan sebesar mendapat potongan 10%. Untuk penjualan 40 kredit selanjutnya, dia pelunasannya lebih dari 20 hari jadi tidak mendapatkan potongan. Untuk totalnya sama dengan untuk grand total yaitu penjumlahan dari penjualan triwulan pertama ditambah dengan triwulan kedua ditambah dengan triwulan ketiga dan ditambah triwulan keempat. Potongan juga sama, penjumlahan dari potongan triwulan pertama ditambah potongan dari triwulan kedua ditambah potongan dari triwulan ketiga dan ditambah dari potongan triwulan keempat. Untuk diterimanya juga sama, penjumlahan dari triwulan pertama, 2, 3, dan keempat. Untuk grand total yang diterima sama dengan penjualan dikurangi dari potongan.
Selanjutnya yaitu anggaran produksi. Diketahui bahwa forecast penjualan tahun ke-6 itu sebesar 870. Jadi untuk rencana penjualan 1 tahun itu sebesar 870. Diketahui bahwa persediaan akhir itu sebesar 30. Dan total kebutuhan itu sama dengan rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir menjadi 900. Dan diketahui persediaan awalnya itu sebesar 40, dan yang diproduksi itu adalah sama dengan total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Nah, untuk triwulan pertama yaitu diproduksi, yaitu diperoleh dari selanjutnya yaitu untuk triwulan pertama yang diproduksi itu adalah sebesar 860 untuk 1 tahun. Jadi 860 ini dibagi 4. Berlaku juga untuk triwulan kedua. Triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Selanjutnya, untuk triwulan pertama, persediaan awalnya itu sebesar 40. Lalu untuk rencana penjualannya itu diketahui dari forecast penjualan atau rencana penjualan dikali dengan anggaran penjualan persentasenya 174. Triwulan kedua dan triwulan kedua dan triwulan ketiga juga sama. Salah. Jadi untuk persediaan akhir yaitu dari untuk persediaan akhir yaitu sama dengan untuk total kebutuhan yaitu persediaan awal ditambah dengan diproduksi, dan persediaan akhirnya yaitu rencana penjualan dikurangi dengan total kebutuhan. Dengan total kebutuhan dikurangi dengan rencana penjualan. Untuk triwulan kedua juga sama, yaitu 870 dikali dengan anggaran penjualan sesuai persentasenya. Dan persediaan awal triwulan kedua ini dari persediaan akhir triwulan pertama. Lalu untuk total kebutuhan yaitu persediaan awal ditambah dengan diproduksi, lalu untuk persediaan akhirnya total kebutuhan dikurangi dengan rencana penjualan. Begitupun untuk triwulan ketiga yaitu 870 dikali dengan persentasenya. Untuk persediaan awalnya itu diperoleh dari persediaan akhir triwulan kedua. Dan untuk total kebutuhan yaitu persediaan awal ditambah dengan diproduksi,
dan persediaan akhir itu dari total kebutuhan dikurangi rencana penjualan. Untuk persediaan awal triwulan keempat itu dari persediaan akhir triwulan kedua. Untuk rencana penjualannya juga sama, 870 dikali dengan anggaran penjualan dengan persentasenya. Lalu untuk total kebutuhan yaitu persediaan awal ditambah dengan diproduksi, dan persediaan akhir itu total kebutuhan dikurangi dengan rencana penjualan. Baik, selanjutnya yaitu anggaran bahan baku. Seperti yang terlihat, terdapat data A yaitu kebutuhan kulit per kodi 5 lembar, kebutuhan solek per kodi 2 lembar, kebutuhan sol per kodi 40 biji, kebutuhan hak per kodi 40 biji. Data B, persediaan awal kulit 70 lembar, persediaan awal solek 110 lembar, persediaan awal sol 1500 biji, persediaan awal hak 500 biji. Data C yaitu persediaan akhir kulit 110 lembar, persediaan akhir solek 70 lembar, persediaan akhir sol 3500 biji, persediaan akhir hak 2500 biji. Data D, harga kulit 300.000 per lembar, harga solek 50.000 per lembar, harga sol 10.000 per biji, dan harga hak 15.000 per biji. Yang pertama, kita menghitung lembar kerja rencana kebutuhan bahan baku untuk dana dan biaya bahan baku untuk produksi. Bahan baku yang pertama itu ada kulit, kedua ada solek, yang ketiga ada sol, yang keempat ada hak. Kebutuhan per kodi itu diambil dari data A yaitu 5, 2, 40, 40. Untuk kulit 5. Untuk yang pertama, lembar kerja rencana kebutuhan bahan baku untuk produksi, dana dan biaya bahan baku untuk produksi. Bahan baku ada kulit, solek, sol, dan hak. Untuk kebutuhan per kodi itu diambil dari data A yaitu 5, 2, 40, 40. Untuk triwulan pertama itu rumusnya sama dengan kita ambil dari anggaran produksi yang diproduksi dikali dengan 25% dan dikali dengan kebutuhan per kodi. Untuk triwulan kedua juga sama. Untuk triwulan kedua juga sama rumusnya. Untuk triwulan 2 juga sama rumusnya. Untuk triwulan 3 juga sama, triwulan 4 juga sama. Untuk solek itu diperoleh rumusnya juga sama, yaitu dari anggaran produksi dikali 25% lalu dikali dengan kebutuhan per kodi 2. Untuk triwulan kedua, 3, dan 4 juga sama rumusnya.
Untuk sol, rumusnya juga sama, diperoleh dari anggaran produksi yang diproduksi dikali 25% dikali dengan solnya sebesar 8.600. Triwulan kedua 3 dan 4 juga sama. Untuk hak juga sama rumusnya, dari anggaran produksi dikali 25% dan dikali dengan kebutuhan berkodinya 40. Rumus triwulan kedua dan ketiga juga sama, kita kopas saja supaya cepat. Lalu untuk total keseluruhan dari triwulan pertama, kedua, dan ketiga, untuk harga itu diambil dari data D. Untuk harga kulit itu 30.000, solek 50.000, sol 10.000, dan hak 15.000. Jadi total biaya itu rumusnya sama dengan total dikali dengan harga. Kita tarik ke bawah. Kita jumlahkan total biayanya. Untuk harga kulitnya 300.000. Selanjutnya untuk lembar kerja anggaran pembelian bahan baku juga sama, kita kopas. Yang diproduksi untuk kulit itu diambil dari data C. Yang diproduksi untuk kulit itu dari soal. Yang diproduksi itu dari total. Ini kita kopas. Gak bisa ternyata. Untuk persediaan akhir dari data C, persediaan akhir kulit itu 110, solek 70, sol 3.500, dan hak 2.500. Untuk totalnya yaitu diproduksi ditambah dengan persediaan akhir. Untuk solek, sol, dan hak juga sama. Untuk persediaan awalnya diambil dari data B. Untuk kulit 70, solek 110, sol 1.500, dan hak 500. Yang dibeli itu dari untuk rumus dibeli itu dari
sama dengan total dikurangi dengan persediaan awal. Untuk harganya dan anggaran pembelian bahan baku itu rumusnya dibeli dikali dengan harga lalu dikali dengan 25%. Sehingga grand totalnya yaitu kita jumlahkan sebesar 5. Untuk anggaran pembelian bahan baku itu dari rumus dibeli dikali dengan harga, lalu kita tarik ke bawah, kita jumlahkan sehingga anggaran pembelian bahan baku sebesar 2.296.000. Selanjutnya kita ke lembar kerja anggaran pembelian bahan baku tiap triwulan tahun ke-6. Untuk triwulan pertama diperoleh dari rumusnya diperoleh dari dibeli kulit dikali dengan harga dikali dengan 25%. Ini tutup kurung ya. Ini untuk triwulan pertama. Triwulan kedua dan triwulan ketiga juga sama. Untuk solek pun juga sama, dibeli dikali dengan harga dikali 25%. Untuk triwulan 2, ketiga, dan 4 juga sama. Sol juga sama, dibeli dikali dengan harga dikali 25%. Ini rumusnya untuk triwulan 2, 3, dan triwulan 4 juga sama. Untuk hak juga sama, dibeli dikali dengan harga dikali dengan 25%.
triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 juga sama. Kita jumlah. Jadi ini totalnya. Selanjutnya untuk yang keempat, lembar kerja menghitung nilai persediaan bahan baku. Harga diperoleh dari data D. Kita ambil dari ini aja. Persediaan awal kita ambil dari data B. Saya ambil dari ini. Untuk persediaan akhir diambil dari data C. Lalu persediaan awal itu rumusnya harga dikali dengan persediaan awal unit. Kita tarik. Akhir juga harga dikali dengan persediaan akhir unit. Lalu kita total. Lalu kita total. Sehingga ini totalnya. Selanjutnya itu anggaran tenaga kerja. Datanya jumlah kebutuhan tukang kap 4 orang, kebutuhan tukang sol 5 orang, kebutuhan tukang finishing 2 orang, waktu tiap tukang kap 2 jam per orang, waktu tiap tukang sol 3 jam per orang, waktu tiap tukang finishing 4 jam per orang, upah tukang kap 25.000 per orang, upah tukang sol 30.000 per orang, upah tukang finishing 10.000 per orang. Jadi langsung saja ke anggaran tenaga kerja langsung. Jumlah TKL per kodi yaitu tukang kap 4, tukang sol 5, dan finishing 2. Kita total. Untuk jumlah jam per TKL per kodi itu tukang kap 2, tukang sol 3, dan finishing 4. Kita jumlah. Jumlah jam per kodi itu rumusnya tukang kap yaitu jumlah TKL per kodi dikali jumlah jam per TKL per kodi. Untuk tukang sol finishing juga sama. Lalu kita jumlah. Tarif per jam untuk tukang kap itu 25.000, tukang sol 30.000, dan finishing 10.000. Dijumlahkan. Tarif per kodi kita jumlahkan. Untuk tarif per kodi itu sama dengan rumusnya sama dengan
jumlah jam per kodi dikali dengan tarif per jam. Untuk tukang cup 200.000, tukang sol 450, finishing 80.000, jadi totalnya 730.000. Untuk anggaran TKL triwulan 1 yaitu didapatkan dari rumus tarif per jam tukang cup dikali dengan tarif per kodi. Untuk anggaran TKL triwulan 1 yaitu rumusnya sama dengan tarif per kodi dikali dengan yang diproduksi sebesar 215. Rumus triwulan yang kedua juga sama, 3 juga sama, dan yang keempat juga sama. Untuk anggaran TKL tukang sol, rumusnya juga sama, yaitu tarif per kodi dikali dengan yang diproduksi. Rumus untuk triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 juga sama. Untuk tukang finishing juga sama rumusnya, yaitu tarif per kodi dikali dengan yang diproduksi. Dikali dengan yang diproduksi. Rumusnya juga sama. Lalu kita jumlahkan triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk total anggaran TKL triwulan 1, 2, 3, 4 juga sama. Jadi anggaran TKL totalnya 627.800.000. Selanjutnya yaitu anggaran BOP 1. Untuk kebutuhan lem kastol per kodi 2 kaleng, lem Raja Wali per kodi 8 kaleng, kebutuhan CCI 2 kaleng, kebutuhan paku hak 4 lembar, paku sepatu 2 lembar. Harga lem kastol 20.000 per kaleng, harga lem Raja Wali 8.000 per kaleng, harga CCI 25.000 per lembar, harga paku hak 4.000 per kotak, dan paku sepatu 25.000 per kotak. Selanjutnya kita akan mengerjakan anggaran biaya bahan baku pembantu. Lem kastol per kodi yaitu 2, untuk lem Raja Wali 8, untuk CCI 2, paku hak 4, dan paku sepatu 2. Harganya untuk lem kastol 20.000, lem Raja Wali 8.000, untuk CCI 25.000, paku hak 4.000, dan paku sepatu 2.500. Untuk triwulan 1 yaitu anggaran
Untuk triwulan 1 yang diproduksi 215, yaitu sama dengan 215 dikali dengan per kodi yaitu lem Castor 430, untuk lem Raja Wali 1720, CCI 430, paku H 860, dan paku sepatu 430. Untuk harganya yaitu harga dikali unit sama dengan 8.600.000. Untuk triwulan 2 juga sama, unitnya sama dengan 215 dikali dengan per kodinya 215 dikali dengan per kodi lem Castor, lalu kita tarik ke bawah. Untuk harganya yaitu harga dikali unitnya, kita tarik ke bawah. Triwulan ketiga juga sama, dikali dengan per kodi tarik ke bawah. Untuk harganya juga sama dengan harga dikali unitnya. Untuk triwulan keempat juga sama, rumusnya 215 dikali dengan kode lem Castor, tarik ke bawah. Harganya yaitu 20.000 dikali dengan unitnya, lalu kita tarik ke bawah. Untuk anggaran biayanya, untuk anggaran biaya produksi itu sama dengan seluruh total dari triwulan 1 ditambah triwulan 2 ditambah triwulan 3 dan ditambah triwulan yang keempat, lalu kita tarik ke bawah. Ini hasilnya. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan anggaran pembelian bahan pembantu. Untuk kebutuhan produksi itu diperoleh dari kebutuhan produksi itu diperoleh dari jumlah unit triwulan 1, 2, dan 3, tarik ke bawah. Untuk persediaan akhirnya itu dan total kebutuhan sama dengan kebutuhan produksi ditambah dengan persediaan akhir ditambah, lalu kita tarik ke bawah. Dan untuk persediaan awalnya terdapat dari soal, lalu dibeli sama dengan kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal, lalu kita tarik ke bawah. Untuk harga lem Castor tadi 20.000, Raja Wali 8.000. Untuk CCI tadi harganya 25.000. Untuk harga paku H 4.000 dan paku sepatu 2.500.
Lalu untuk anggaran pembelian itu sama dengan dibeli dikali harga, lalu kita tarik ke bawah. Jadi total anggaran pembelian bahan pembantu untuk tahun ke-6 adalah 153.025.000. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.